Bandung yang sunyi dan mimpi gedung raksasa. Bandung, tahun 1920. Udara pagi di dataran tinggi Priangan masih dingin ketika Raden Wiratmadja berdiri di tengah hamparan tanah luas di ujung utara kota. Di hadapannya, belum ada bangunan megah, belum ada menara, apalagi tusuk sate yang kelak menjadi legenda. Yang ada hanyalah tanah merah, ilalang, dan suara burung yang bersahutan dari arah Tangkuban Parahu. Wiratmadja adalah seorang juru gambar pribumi, lulusan sekolah teknik sederhana yang dibangun pemerintah kolonial. Ia bukan arsitek besar, namun tangannya terampil menyalin garis, mengukur sudut, dan membaca denah-denah asing berbahasa Belanda. Hari itu, ia memegang gulungan kertas besar, gambar rancangan bangunan yang akan mengubah wajah Bandung selamanya. Ini akan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, kata Insinyur J. Gerber, arsitek Belanda berkumis tebal yang berdiri di sampingnya. Suaranya tenang, seolah proyek ini hanyalah bangunan biasa, bukan simbol kekuasaan. Gedung itu direncanakan sebagai Departement van Gouvernementsbedrijven, kantor pusat perusahaan negara kolonial. Bandung dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini dianggap lebih sejuk, lebih sehat, dan jauh dari ancaman wabah yang sering melanda Batavia. Diam-diam, pemerintah Belanda bermimpi memindahkan pusat kekuasaan ke dataran tinggi Priangan. Wiratmadja menatap gambar itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat perpaduan arsitektur Eropa dengan sentuhan lokal, atap bertingkat menyerupai bangunan Nusantara, ornamen khas Timur, dan struktur kokoh ala Barat. Gedung ini tidak sepenuhnya Belanda, namun juga bukan sepenuhnya pribumi. Ia adalah simbol pertemuan dua dunia, yang satu berkuasa, yang lain dikuasai. Hari-hari berikutnya, lahan itu mulai ramai. Sutisna, mandor pribumi, memimpin ratusan pekerja yang datang dari berbagai pelosok Jawa. Batu-batu besar didatangkan dari Gunung Manglayang. Kayu jati dipilih dengan cermat. Semua dilakukan dengan perhitungan presisi, namun dibangun dengan keringat rakyat jelata. Di balik pengawasan ketat Van Galen, pejabat kolonial yang selalu membawa catatan dan jam saku, Wiratmadja mulai menyadari satu hal, gedung ini bukan sekadar kantor. Ini adalah pernyataan kekuasaan. Sebuah monumen yang ingin berkata bahwa Belanda akan berkuasa lama di tanah ini. Namun, setiap malam, ketika matahari tenggelam di balik pegunungan dan Bandung kembali sunyi, Wiratmadja sering kembali ke lokasi pembangunan. Ia berdiri sendiri, membayangkan bagaimana gedung ini kelak berdiri menjulang. Dalam hatinya, terselip harapan kecil, suatu hari, bangunan ini tidak lagi melayani penjajah, melainkan bangsanya sendiri. Ia belum tahu bahwa gedung ini akan melewati perang, pendudukan, revolusi, dan perubahan zaman. Tapi satu hal pasti, sejak hari pertama batu ditanamkan ke tanah Priangan, gedung sate telah menjadi saksi bisu sejarah yang jauh lebih besar dari para pembangunnya. Dan kisah itu baru saja dimulai. Batu, keringat, dan kekuasaan di tanah Priangan. Tahun 1921. Pagi di Bandung tak lagi sunyi. Denting besi bertemu batu, teriakan mandor, dan derap langkah para pekerja menjadi irama baru di utara kota. Di atas lahan luas itu, fondasi gedung mulai tumbuh seperti raksasa yang bangkit perlahan dari perut bumi. Raden Wiratmadja kini hampir setiap hari berada di lokasi pembangunan. Tangannya tak pernah lepas dari papan gambar dan pensil. Ia berdiri di antara dua dunia. Dunia para insinyur Belanda dengan jas rapi dan dunia para pekerja pribumi yang tubuhnya dilumuri debu dan keringat. Batu-batu besar dari Manglayang diangkut dengan gerobak sederhana. Tak ada mesin berat seperti di Eropa. Semuanya dikerjakan dengan tenaga manusia. Sutisna, sang mandor, sering berteriak memberi aba-aba, suaranya serak namun tegas. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat batu runtuh dan menelan korban. Di sisi lain lokasi, Van Galen berdiri dengan jam sakunya. Baginya, waktu adalah segalanya. Proyek ini harus selesai sesuai rencana pemerintah kolonial. Ia jarang melihat wajah para pekerja satu persatu. Yang ia lihat hanyalah angka, laporan, dan progres bangunan. Gedung ini akan bertahan ratusan tahun, ujar Van Galen suatu siang kepada Gerber. Tentu, jawab sang arsitek singkat. Dengan bahan sekuat ini, bahkan gempa pun tak mudah merobohkannya. Wiratmadja mendengar percakapan itu. Ia menunduk, melanjutkan pekerjaannya.
Dalam hatinya, ia bertanya, untuk siapa gedung sekuat ini dibangun? Desain gedung semakin terlihat jelas. Dinding tebal, jendela tinggi, dan struktur yang memadukan gaya Indische Empire dengan sentuhan lokal. Atapnya dirancang berlapis, menyesuaikan iklim tropis. Gerber sering berdiskusi dengan Wiratmaja, menanyakan detail ornamen Nusantara. Kami ingin gedung ini tampak cocok dengan tanah ini, kata Gerber suatu sore. Wiratmaja hanya mengangguk. Ia tahu, kecocokan itu tidak pernah benar-benar berarti kepemilikan. Hari demi hari, kelelahan mulai terasa. Beberapa pekerja jatuh sakit. Ada yang terluka karena batu runtuh. Namun pembangunan tak pernah berhenti. Gedung ini harus berdiri, apapun harganya. Pada suatu malam, Wiratmaja duduk di tepi fondasi yang telah mengeras. Lampu-lampu minyak menerangi sebagian area. Ia melihat bayangan gedung itu di pikirannya, besar, megah, dan dingin. Ia membayangkan para pejabat kolonial berjalan di lorong-lorongnya, membuat keputusan yang menentukan nasib jutaan pribumi. Namun di balik bayangan itu, muncul gambaran lain. Ia membayangkan gedung ini suatu hari dipenuhi suara rakyatnya sendiri. Tanpa seragam kolonial. Tanpa bahasa asing yang memerintah. Bandung terus berubah. Jalan-jalan diperlebar, rumah-rumah bergaya Eropa bermunculan. Kota ini disiapkan menjadi pusat baru kekuasaan. Dan di jantung perubahan itu, Gedung Sate, meski belum dinamai demikian, terus tumbuh, lapis demi lapis, seperti rahasia besar yang sedang dibangun di hadapan mata semua orang. Wiratmaja berdiri, menatap bangunan setengah jadi itu. Ia tahu, gedung ini akan menjadi simbol. Pertanyaannya tinggal satu, simbol siapa yang kelak akan berkuasa di dalamnya? Sejarah belum menjawabnya. Tapi waktu sedang berjalan ke arah yang tak bisa dihentikan. Gedung Sate dan ambisi Batavia baru. Tahun 1922. Kerangka gedung itu kini menjulang jelas di langit Bandung. Dari kejauhan, bangunannya tampak asing namun memikat, kokoh seperti benteng, anggun seperti istana. Warga kota mulai memperbincangkannya, meski tak ada yang benar-benar tahu apa fungsi bangunan raksasa itu kelak. Raden Wiratmaja berdiri di lantai atas bangunan yang belum sepenuhnya selesai. Dari ketinggian itu, ia memandang Bandung yang terus berubah. Jalan raya memanjang, tram melintas, dan rumah-rumah bergaya Eropa tumbuh di antara kebun dan sawah. Kota ini tidak lagi sekadar kota peristirahatan. Ia sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bandung akan menggantikan Batavia, kata Insinyur J. Gerber suatu siang sambil menunjuk ke arah selatan kota. Pemerintahan, pusat administrasi, semua akan dipindahkan ke sini. Wiratmaja terdiam. Kalimat itu bukan sekadar rencana arsitektur, itu adalah ambisi politik. Batavia yang panas dan penuh penyakit dianggap tak lagi layak menjadi pusat Hindia Belanda. Bandung, dengan udaranya yang sejuk dan tanahnya yang subur, dipandang sebagai masa depan kekuasaan kolonial. Di ruang rapat sementara, Van Galen memimpin pertemuan para pejabat. Peta-peta besar dibentangkan di atas meja. Jalur kereta, kantor pemerintahan, kawasan elit, semuanya dirancang mengitari gedung ini. Gedung tersebut bukan hanya pusat administrasi, melainkan poros kekuasaan. Di tengah pembangunan, muncul ornamen yang kelak menjadi legenda. 6 tusuk hiasan di puncak menara utama, melambangkan biaya pembangunan sebesar 6 juta gulden. Para pekerja menyebutnya dengan nada bercanda, Gedung Sate. Nama itu menyebar dari mulut ke mulut, jauh sebelum tercatat resmi. Wiratmaja menatap menara itu lama. Baginya, tusuk-tusuk tersebut seperti penanda zaman, bukan sekadar angka, melainkan simbol betapa mahalnya kekuasaan kolonial dibangun di atas tanah pribumi. Sementara itu, tekanan kerja semakin besar. Pemerintah kolonial ingin menunjukkan kekuatan dan kemodernan. Tidak boleh ada keterlambatan. Tidak boleh ada cacat. Setiap detail diperiksa berulang kali. Gerber menjadi semakin perfeksionis. Sutisna semakin keras pada para pekerja, meski hatinya sering diliputi rasa bersalah. Suatu sore, hujan turun deras. Air mengalir di sela batu dan semen. Para pekerja berlindung, sementara Wiratmaja tetap berdiri di bawah atap sementara, memandangi bangunan itu. Ia menyadari satu hal,
Gedung ini dirancang untuk bertahan lama, melampaui manusia-manusia yang membangunnya. Para pejabat akan datang dan pergi. Kekuasaan bisa berpindah. Namun gedung ini akan tetap berdiri, menyimpan cerita yang tak pernah dituliskan di laporan resmi. Di kota, bisik-bisik mulai terdengar. Tentang perlawanan. Tentang nasionalisme yang tumbuh diam-diam. Wiratmaja mendengarnya dari koran-koran kecil dan obrolan warung kopi. Dunia sedang berubah, meski tembok-tembok gedung sate terus ditinggikan seolah kebal terhadap arus zaman. Saat matahari tenggelam di balik pegunungan, bayangan gedung itu memanjang di tanah Bandung. Bayangan kekuasaan, ambisi, dan masa depan yang belum pasti. Wiratmaja menarik napas panjang. Ia tahu, gedung ini belum selesai. Dan sejarah, jauh lebih rumit dari denah dan garis gambar, sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam dinding-dindingnya. Pendudukan Jepang dan gedung yang berganti wajah. Tahun 1942, langit Bandung tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena bayang-bayang perang yang akhirnya tiba. Tentara Jepang memasuki kota tanpa banyak perlawanan. Bendera Belanda diturunkan. Kekuasaan kolonial yang selama puluhan tahun terasa tak tergoyahkan, runtuh hanya dalam hitungan minggu. Raden Wiratmaja, kini berusia lebih tua, berdiri di halaman gedung sate, bangunan yang dahulu ia gambar sejak masih berupa garis di atas kertas. Rambutnya mulai memutih. Namun ingatannya tentang setiap sudut gedung itu masih tajam. Ia merasa seolah melihat anaknya sendiri direbut oleh tangan asing. Gedung itu tak lagi menjadi kantor Hindia Belanda. Jepang mengambil alihnya dan mengubah fungsinya sesuai kebutuhan perang. Lorong-lorong yang dahulu sunyi kini dipenuhi sepatu Lars dan teriakan dalam bahasa yang keras dan cepat. Papan nama diganti. Simbol-simbol Belanda dicopot tanpa sisa. Van Galen telah lama menghilang, ditawan atau melarikan diri. Insinyur J. Gerber pun tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah bangunan megah dan orang-orang baru yang mengisinya. Wiratmaja dipanggil untuk membantu administrasi teknis. Jepang menghargai keahliannya, namun menuntut kepatuhan mutlak. Tidak ada ruang untuk membantah. Di dalam gedung itu, ia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa berganti wajah, namun tetap menindas dengan cara yang sama. Sutisna, sang mandor, kini bekerja dengan wajah muram. Banyak pekerja dipaksa menjadi romusha. Sebagian tak pernah kembali. Gedung yang dulu dibangun dengan harapan, kini menjadi saksi bisu penderitaan baru. Malam-malam di Bandung menjadi sunyi dan mencekam. Lampu dipadamkan. Sirene kadang terdengar. Wiratmaja sering berjalan sendiri di lorong gedung sate yang panjang. Ia menyentuh dinding-dinding tebal itu, merasakan dinginnya batu yang dahulu ia bantu ukur dan rancang. Ia teringat kata-kata Gerber bertahun-tahun lalu, gedung ini akan bertahan ratusan tahun. Kini ia tahu, bangunan memang bisa bertahan. Tapi manusia di dalamnya mudah tergantikan oleh kekuasaan baru. Namun di balik ketakutan, sesuatu mulai tumbuh. Jepang membuka ruang bagi bahasa Indonesia. Lagu-lagu kebangsaan mulai dinyanyikan diam-diam. Pemuda-pemuda berkumpul secara rahasia. Di gedung sate, Wiratmaja sering mendengar bisikan tentang kemerdekaan, tentang akhir penjajahan. Gedung itu, tanpa disadari, berubah fungsi lagi. Dari simbol kolonial, menjadi tempat lahirnya harapan-harapan kecil. Setiap sudutnya menyimpan rahasia. Setiap ruangan menjadi saksi percakapan yang tak tercatat sejarah resmi. Suatu malam, Wiratmaja berdiri di bawah menara gedung sate. Ia menatap tusuk-tusuk di puncaknya. Dulu itu simbol biaya kolonial. Kini, baginya, tusuk-tusuk itu seperti penanda waktu, menusuk setiap rezim yang datang silih berganti. Perang belum usai. Nasib bangsa belum jelas. Namun satu hal pasti, gedung sate telah melewati satu kekuasaan dan bersiap menyambut babak sejarah berikutnya. Dan babak itu akan mengubah makna gedung ini selamanya. Dari simbol penjajahan menjadi jantung Jawa Barat. Tahun 1945-1950. Suara tembakan pernah menggema di sekitar Bandung. Api pernah membakar sudut-sudut kota. Namun gedung sate tetap berdiri, kokoh, dingin, dan seolah tak terpengaruh oleh gejolak zaman. Padahal di dalam dinding-dinding tebalnya, sejarah Indonesia sedang bergolak.
Raden Wiratmaja, kini seorang lelaki tua, melangkah pelan memasuki halaman gedung itu. Jalannya tak lagi tegap, namun sorot matanya masih menyimpan ingatan puluhan tahun. Ia telah menyaksikan Belanda datang dan pergi, Jepang berkuasa lalu tumbang, dan kini, merah putih berkibar di tanah yang dulu dikuasai asing. Hari itu, suasana gedung sate berbeda. Tidak ada seragam kolonial. Tidak ada bahasa perintah yang asing di telinga. Yang terdengar adalah bahasa Indonesia, bahasa bangsanya sendiri, mengisi ruang-ruang yang dahulu terasa begitu jauh dari rakyat. Gedung ini sempat menjadi sasaran konflik. Pada masa revolusi, bentrokan terjadi di sekitar area ini. Darah pernah tumpah, nyawa pernah melayang. Namun bangunan ini tidak runtuh. Seolah takdir memang menghendakinya untuk tetap berdiri sebagai saksi lahirnya sebuah negara. Wiratmaja berhenti di sebuah lorong panjang. Lorong yang dahulu sering ia lalui sebagai juru gambar muda. Ia menutup mata, membiarkan ingatan datang silih berganti. Gerber dengan gambar-gambarnya, Van Galen dengan jam sakunya, Sutisna dengan teriakan mandornya, dan para pekerja yang namanya tak pernah tercatat sejarah. Kini mereka semua telah tiada. Tapi jejak mereka tertanam di setiap batu gedung sate. Ketika pemerintah Republik Indonesia menetapkan gedung ini sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, maknanya berubah sepenuhnya. Dari alat kekuasaan kolonial, gedung sate menjelma menjadi jantung administrasi rakyat Jawa Barat. Bangunan yang dulu memisahkan penguasa dan rakyat, kini menjadi tempat pengabdian, setidaknya dalam harapan. Wiratmaja berdiri di halaman, menatap menara dengan 6 tusuk di puncaknya. Dulu tusuk itu melambangkan 6 juta gulden. Kini, baginya, itu melambangkan 6 babak sejarah, kolonialisme, pembangunan, ambisi, pendudukan, perjuangan, dan kemerdekaan. Bandung telah berubah. Tram digantikan kendaraan bermotor. Rumah-rumah Eropa berdampingan dengan permukiman rakyat. Kota ini tak lagi sunyi seperti tahun 1920. Namun gedung sate tetap menjadi poros, penanda bahwa sejarah tak pernah benar-benar pergi. Di usia senjanya, Wiratmaja menyadari satu hal penting. Bangunan bisa dirancang untuk kekuasaan, tetapi maknanya ditentukan oleh siapa yang mengisinya. Ia melangkah pergi perlahan. Gedung sate berdiri di belakangnya, tak lagi sebagai simbol penjajahan, melainkan sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah dijajah, pernah berjuang, dan akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan selama gedung sate masih berdiri di jantung Bandung, kisah itu akan terus hidup. Bukan hanya sebagai bangunan, melainkan sebagai saksi bisu perjalanan Indonesia. Gedung sate bukan sekadar bangunan tua di jantung Bandung. Ia adalah saksi bisu tentang ambisi, penjajahan, penderitaan, dan akhirnya kemerdekaan. Dari tangan para pekerja tak bernama hingga langkah para pemimpin daerah, setiap batunya menyimpan cerita. Selama gedung sate masih berdiri, selama itu pula sejarah akan terus berbicara. Mengingatkan kita bahwa masa depan selalu dibangun di atas jejak masa lalu.